asistennya Ismail selama 4 dan 3 tahun penjara. Keduanya resmi dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dalam kasus pencemaran dan pemerasan melalui ITE terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Tidak seperti biasanya yang selalu bersikap emosional dan berapi-api saat mengikuti persidangan, namun pada sidang putusan Selasa lalu itu, Niki tampak tenang bahkan sempat mengucapkan terima kasih kepada wartawan dan pengunjung sidang yang selama ini telah mengawal kasusnya. Nanti kita tinggal lawyer juga punya upaya yang lain karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja. Sementara itu, setelah Niki dan Mail, Reza Gladys kabarnya juga akan menyeret sahabat Niki yakni Dr. Oki Pratama ke penjara. Reza Gladys kabarnya akan melaporkan sahabat Niki itu ke polisi dalam waktu dekat. Akhirnya saya lega karena saya bisa mengungkap kebenaran yang selama ini pengacara saya dengan hebatnya menyuruh saya untuk berdiam untuk menghormati proses hukum. Ini ya teman-teman media, setelah kemarin dibacakan majelis hakim terkait putusan dari terdakwa Nikita Mirzani dan kemudian terdakwa Ismail Marzuki, kami dari tim penasihat hukum Dr. Reza Gladys melakukan rapat tim yang kemudian kami menemukan ya berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam pembuktiannya ya secara sah dan meyakinkan terkait dakwaan 27B ayat 2 ada keterkaitan pihak lain. Tim hukum Reza Gladys mengungkapkan adanya temuan baru dan berencana untuk menindaklanjuti kasus ini dengan laporan lanjutan. Berbagai tudingan miring diarahkan ke Oki Pratama. Apalagi sahabat dekat Niki itu sudah dipanggil penyidik Polda Metro Jaya buntut laporan Reza Gladys atas dugaan pemerasan. Rumor kalau Dr. Oki adalah otak dibalik pemerasan Reza Gladys adalah salah satunya. Ya, yang pasti kita tidak mau menduga-duga ya, tetapi dengan presumption of innocence itu adalah sebagai dasar kita untuk patut ya melaporkan seseorang dengan dugaan tidak pidana ya terhadap apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada tanggal 28 Oktober ya. Terhadap siapa nanti akan kita laporkan ya, nanti tergantung apa dari hasil koordinasi kami dengan klien kami ya, seperti itu. Sebelumnya, Reza Gladys diwakili kuasa hukumnya menyatakan puas atas putusan majelis hakim terhadap Niki. Namun pihaknya juga menyinggung ada oknum yang terlibat berinisial O yang diduga Oki Pratama yang kini belum tersentuh. Sosok berinisial O disebut-sebut menjadi target selanjutnya dari pihak Reza Gladys. Dengan ada putusan siang ini, ada oknum yang terlibat di dalamnya, kami akan usut. Ada oknum yang terlibat di dalam hal ini. Ini selama ini belum tersentuh. Sementara bersamaan dengan sidang vonis hakim terhadap Nikita Mirzani, mantan sahabat Niki Fitri Sahuteru pun seolah tak mau ketinggalan bikin heboh. Video Fitri Sahuteru dan diduga Reza Gladys menggelar nobar alias nonton bareng di rumahnya di kawasan BSD Tangerang viral di jagat maya. Benarkah baik Fitri ataupun Reza juga menaruh dendam pada Niki hingga begitu euforia saat hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar terhadap artis kontroversial itu? Garis bawah ya teman-teman, aku bukan merayakan penderitaan orang lain, tapi kita berdiskusi tentang apapun keputusan yang terjadi hari ini itu kita harus terima. Jangan ada perdebatan lagi. Aku yang selalu dikait-kaitkan dengan Dr. Reza, mewakili Dr. Reza juga, aku merasa dia pun bukan orang jahat. Fitri menepis anggapan bahwa pihaknya bersukacita atas vonis Niki itu. Ia menegaskan bahwa pertemuan mereka bukan pesta, melainkan bentuk silaturahmi. Lebih lanjut, sahabat dekat Reza Gladys itu berharap Nikita Mirzani bisa menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki diri dan fokus pada anak-anaknya nanti. Namun benarkah di balik euforianya itu, Reza Gladys saat ini juga lagi ketar-ketir karena tuduhannya ke Niki terkait TPPU tak terbukti, dan kini Reza Gladys harus hadapi gugatan Niki sebesar 244 miliar terkait perbuatan lawan hukum. Silaturahmi juga sekaligus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mensupport untuk dari awal aku selalu mengatakan aku tidak ikut campur urusan skincare.
tapi kita semua di sini sepakat untuk menyudahi bullying di dunia maya. Sementara Niki harus menerima nasib hidup menderita di Hotel Prodeo akibat perbuatannya, nasib ketiga anak-anaknya tengah jadi sorotan. Keinginan Niki liburan bareng ketiga anaknya ke Eropa bulan Desember mendatang pupus. Pihak keluarga maupun Niki tak gentar dan bakal ajukan banding atas putusan hakim lantaran ketiga anaknya harus kehilangan sosok ibu selama 4 tahun karena dipenjara dan tak ada sosok ayah yang menemani anak-anaknya. Dari tim penasihat hukum menghargai keputusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian untuk pasal yang diambil ini kan pasal 55 lagi seperti yang kita dengar. Kemudian vonisnya 4 tahun. Nah untuk pasal PPPU-nya tidak terpenuhi. Disyukuri aja lah, ya. Karena kan sudah diputuskan. Dari pihak keluarga mungkin akan menempuh jalur hukum apa lagi nih Kak? Akan sepakat untuk banding juga Kak atau seperti apa? Itu nanti PH-nya akan Niki. Hasil putusannya itu yang terbaik yang bisa hakim kasih ya. Yang penting nanti minggu depan masih ada banding lagi, jadi masih bisa. Pokoknya buat kakak ya, semoga minggu depan nanti hakim bisa memberi yang lebih baik lagi dan dari tim kuasa hukum kakak juga bisa sangat berusaha semaksimal mungkin agar hasilnya nanti bisa sesuai dengan harapan kita semua. Tak hanya itu, kisah asmara Niki juga jadi disorot. Niki boleh jadi kaya melintir dan punya segalanya, namun soal urusan asmara, ibu 3 anak itu selalu gagal, bahkan gak pernah happy ending dan berujung konflik dan ribut. Sebut saja saat menikah dengan pria asal Selandia Baru, Sajat Ukra, yang menikah pada 11 Oktober 2013 dan bercerai pada 2015 setelah dikaruniai 1 anak. Sebelum dengan Sajat Ukra, Niki pernah menikah dengan Naseru dan dikaruniai anak perempuan diberi nama Laura Meizani Naseru. Pernikahan ketiga Niki yakni dengan pengusaha Dipo Latif. Mereka menikah secara siri pada 18 Februari 2018 lalu. Sayangnya rumah tangga mereka juga hanya seumur jagung, hanya hitungan bulan keduanya kemudian bercerai. Sementara yang tak kalah heboh, pernikahan Niki dengan pria berkeluarga negaraan Jerman Antonio De Dolla yang sempat mereka rahasiakan Januari 2023. Gue tuh gak mau jelekin pasangan gue, bener. Karena dia menjelekin gue duluan. Gue tidak pernah menyuruh dia ke penjara. Karena gue tidak mau ada wartawan yang tahu. Tapi dia memaksa, saksinya itu Kak Fitri, Bang Puji, Dea. Gue bilang, lu ngumpet ya, gue gak mau sampai wartawan ada yang tahu. Kenapa gue menyembunyikan pernikahan nikah siri gue, ya? Karena gue tidak mau lagi yang namanya mengekspos hubungan pribadi gue dengan pasangan gue. Belum lagi kontroversi Niki yang lain yang kerap bolak-balik operasi buat percantik diri demi mencari perhatian lawan jenis, tapi malah berujung nestapa. Lantas, apa pula tanggapan mantan sahabat Niki, Fitri Salhuteru, yang dulu pernah memberi Niki banyak nasihat? Saya rasa Nikita udah nggak perlu lagi kata-kata dari saya karena kan dia sering melihat kebersamaan saya sama suami ya. Tapi saya selalu mendoakan semoga satu hari Nikita bisa mendapatkan suami figur ayah buat anak-anaknya.